Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk membahas tentang hukum-hukum tajwid. Di antaranya atau yang pertama kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Baik, sekarang kita akan melihat di papan. Di sini ada nun mati, kemudian tanwin. Tanda nun mati yaitu seperti ini, atau di mushaf Utsmani dia bulat, tanda sukunnya bulat, atau seperti ini. Nah, ini tanda sukun atau tanda mati, yaitu nun mati atau tanwin. Ini bahasa umumnya tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain disebut dengan tanwin. Nah, nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menjumpai ada huruf nun mati, atau nanti kita akan menjumpai ada huruf yang harokatnya fathatain atau kasratain atau dhammatain. Nah, ketika kita menjumpai nun mati dan tanwin ini, nanti akan berlaku beberapa hukum. Di antaranya yaitu idhar halqi. Idhar halqi. Kita akan membahas satu persatu. Idhar artinya jelas. Idhar artinya jelas. Idhar artinya jelas. Halqi ini bahasa mudah sekali ya. Tenggorokan. Idhar artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Apabila nun mati, kita kasih judul di atasnya, atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka dibaca jelas. Sekali lagi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi atau huruf tenggorokan, dibaca jelas atau idhar. Sekali lagi, nun mati atau tanwin dibaca jelas, bisa juga nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi. Sekali lagi, nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf halqinya apa saja? Huruf halqi itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Kita ulang lagi ya, sampai kita betul-betul paham, baru nanti kita akan berikan contoh.
Perhatikan nun mati ini, nun mati atau tanwin dibaca jelas, yaitu idhar tadi, dibaca jelas apabila bertemu huruf halqi. Mana hurufnya? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Jadi ada 6 huruf. Nah, sekali lagi biar kita paham, kita nggak usah buru-buru. Yang penting hukum tajwid ini kita paham dan bisa nanti kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Jadi nun mati atau nun as-sakinah, nun mati atau tanwin, yaitu huruf yang barisnya 2, itu disebut dengan tanwin. Nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu huruf-huruf tenggorokan. Mana hurufnya? Ini dia. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Ada 6 huruf. Perhatikan lagi, sekali lagi. Izhar itu artinya jelas. Izhar artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Nah, sekali lagi, nun mati, pelan-pelan, nun mati atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu huruf tenggorokan. Mana dia hurufnya? Ini dia. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Mudah-mudahan difahami. Nanti antum dengar ulang-ulang, insya Allah faham. Tapi sekarang kita akan memberikan contoh kalimatnya. Kita akan memberikan contoh kalimat. Contoh nun mati atau tanwin bertemu huruf, misalnya bertemu huruf hamzah. Man, mohon maaf nih tulisannya jelek. Man, aman. Ini nun mati, ini hamzahnya. Jadi man amana, mana jelasnya? Yaitu mana nun matinya? Ini nun mati. Mana huruf halqi? Yaitu hamzah, salah satu dari 6 huruf tadi. Maka apabila nun mati ini bertemu hamzah, maka nunnya ini, nun matinya ini dibaca jelas. Man amana, man, bukan ma, atau dikolkolakan man amana, itu tidak boleh. Jadi dia hanya diizharkan, dijelaskan bacanya. Suara nun matinya ini dijelaskan. Man a, ya. Man amana, man a. Tidak boleh kita membaca man amana, itu nggak boleh. Jadi dibaca izhar, tapi tidak boleh dibaca atau temponya lama. Misalnya man amana. Nah, ini juga keliru. Jadi yang benar izhar atau jelas nunnya ketika dia bertemu hamzah. Man amana. Ya. Kemudian contoh berikutnya, misalnya nun mati bertemu huruf ha. Min hum. Ini nun mati. Ya, ini nun mati bertemu ha. Min hum. Nun matinya jelas. Min hum. Man amana minhum. Man amana minhum.
nun mati baik ketemu hamzah, bertemu huruf ha, bertemu huruf ha, ain, ghain, kha, semua dibaca jelas. Nah, ini contoh nun mati bertemu nun hamzah dan nun mati bertemu huruf ha. Man amana minhum. Nah, untuk kita mengetahui nun mati gampang, tinggal lihat tandanya. Kalau tandanya seperti ini, seperti ada yang bilang seperti sepatu kuda ya. Jadi nun mati. Nah, tinggal kita lihat atau perhatikan huruf depannya. Kita perhatikan huruf depannya. Apabila salah satu dari 6 huruf tadi, hamzah, ha, ain, ghain, kha, maka dibaca jelas dan hukum tajwidnya disebut dengan izhar halqi. Izhar halqi. Nah, ini contohnya man amana minhum, man amana minhum. Nah, ini contoh nun mati bertemu hamzah, nun mati bertemu ha. Nah, sekarang kita contoh yang tanwin. Contoh yang tadi udah nun mati, sekarang contoh yang tanwin. Contohnya jannatin 'aliyah. Ya, jannatin 'aliyah. Ya, jannatin 'aliyah. Baik. Ini ada tanwin. Ya, jannatin 'aliyah. Kemudian bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Jannatin 'aliyah. Jannatin 'a man a. Jannatin 'aliyah. Ini satu hukum. Hukumnya izhar halqi juga. Tadi kan judulnya nun mati atau tanwin. Ini tanwinnya. Huruf ta harokat kasratain atau disebut dengan tanwin. Di depannya huruf ain. Maka huruf ain ini salah satu dari 6 huruf tadi. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah. Man amana minhum. Jannatin 'aliyah. Nah, Masya Allah. Kemudian contoh yang lain. Contoh bertemu dengan huruf ha misalnya. Min hasanatin. Min hasanunati. Kita lihat ada hukum atau huruf nun as-sakinah atau nun mati. Nun mati bertemu huruf ha. Tadi nun mati bertemu hamzah sudah, bertemu ha sudah, bertemu ain sudah, tanwin. Kemudian sekarang nun mati bertemu ha. Min hasanatin. Min hasanatin. Min hasanatin. Ya, min hasanatin. Ya, min ha. Nun matinya jelas. Makanya disebut izhar. Izhar halqi, jelas di tenggorokan. Maksudnya nun mati tanwin itu dibaca jelas. Nun mati atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu huruf tenggorokan. Mana huruf tenggorokannya? Itu huruf ha. Salah satunya. Ya, min hasanatin. Min hasanatin. Min ainin aniyah. Ya. Min dhillin. Min dhillin. Ketemu huruf ghain. Kemudian ketemu huruf kha.
Nanti kita akan cari insyaallah. Jadi apabila nun mati tanwin bertemu salah satu dari yang 6 tadi, bertemu dari salah satu yang 6 huruf ini, maka hukumnya disebut dengan izhar halqi, jelas di tenggorokan. Maksudnya jelas nun mati tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu salah satu dari huruf-huruf tenggorokan, yaitu hurufnya hamzah, ha, ain, ghain, kha. Baik, masya Allah. Kemudian contoh yang bertemu huruf kha, min khairin, min khairin, min khairin. Ini nun mati bertemu huruf kha. Nah, min khair, min khair. Nah, nun mati bertemu huruf kha, nun mati bertemu ha. Ini satu hukum. Satu hukum disebut dengan izhar halqi. Baik nun mati atau tanwin, baik nun mati bertemu ha, nun mati bertemu kha, atau tanwin bertemu ha, tanwin bertemu kha, itu disebut dengan izhar halqi. Nah, ini contoh-contohnya. Tadi man amana minhum, man amana minhum, ketemu ha. Kemudian contoh dia surat Al-Fatihah, an'amta, an'amta, ya, itu nun mati bertemu ain, an'amta, ya. Kemudian min khairin, min khair, min khair, min hasanah, min hasanatin, min hasanatin, ya. Kemudian contoh yang tanwin tadi, jannatin 'aliyah, jannatin. Nah, tin ini tanwinnya. Tanwin bertemu huruf ain. Jannatin 'aliyah. Atau juga nanti mungkin kita akan jumpai bertemu huruf-huruf yang selain huruf ain. Bisa jadi ketemu huruf ha, ketemu kha, ketemu ghain, dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup, jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf halqi, maka dibaca jelas. Mana huruf-huruf halqinya? Huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan huruf kha. Ada 6 huruf. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua, dan ketika kita membaca Al-Quran bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan semakin hari semakin kita faham dan semakin baik dan lancar dalam membaca Al-Quran yang Karim. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.